Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Fisiologi Hewan. Kali ini kita akan membahas tentang termoregulasi. Langsung saja, apa itu definisi termoregulasi? Termoregulasi adalah proses yang dilakukan hewan untuk mempertahankan suhu tubuhnya agar berada dalam kisaran normal. Nah, mengapa termoregulasi itu penting? Nah, jika suhu tubuh di luar kisaran normal, maka yang pertama dapat mengurangi efisiensi reaksi enzimatik, yang kedua mengubah fluiditas membran sel, dan yang ketiga mempengaruhi proses biokimia yang sensitif suhu yang berpotensi berakibat fatal jika tidak berada pada suhu dalam kisaran normal. Nah, dalam termoregulasi ini dibutuhkan panas ya, dibutuhkan energi panas, di mana panas ini dapat berasal dari metabolisme internal atau dari lingkungan eksternal. Nah, berdasarkan sumber panas dari yang diperoleh untuk termoregulasi, maka hewan diklasifikasikan menjadi hewan endoterm atau endotermik dan hewan ektoterm atau ektotermik. Nah, hewan endoterm adalah hewan yang memperoleh panas dari hasil metabolisme internalnya. Contohnya manusia dan hewan mamalia lainnya, kemudian unggas dan beberapa jenis ikan serta serangga. Kemudian hewan ektoterm atau ektotermik itu adalah hewan yang mengandalkan panas dari lingkungan luarnya. Contohnya adalah amfibi, reptil, ikan, dan invertebrata. Nah, di sini bisa kita lihat contoh dari hewan endoterm, yaitu king penguin, ya, merupakan contoh hewan endoterm yang menghasilkan panas yang cukup untuk menjaga tubuhnya lebih hangat daripada lingkungan di sekitarnya. Nah, yang berikutnya adalah Florida red-bellied turtles ya, di mana ini adalah contoh hewan ektoterm yang menyesuaikan suhu tubuhnya dengan cara perilaku seperti mencari tempat yang teduh atau berjemur di bawah sinar matahari. Nah, selain sumber panas yang digunakan untuk termoregulasi, hewan juga berbeda dalam hal suhu tubuhnya. Ada yang suhu tubuhnya bervariasi, ada juga yang konstan. Nah, berdasarkan stabilitas suhu tubuh ini, hewan dikelompokkan juga menjadi yang pertama adalah poikilotherm dan homeotherm. Nah, poikilotherm adalah hewan yang suhu tubuhnya itu bervariasi dengan lingkungannya. Sedangkan kalau homeotherm itu kebalikannya, yaitu hewan yang memiliki suhu tubuh yang relatif konstan. Nah, di sini bisa dicontohkan yang poikilotherm di sini adalah ikan largemouth bass gini ya. Largemouth bass ini bisa kita lihat dari grafik ini, suhunya cukup bervariasi ya, dari rentang ini 2 derajat sampai 35 derajat. Kemudian hewan poikilotherm ini sering juga disebut sebagai hewan conformer, yang artinya hewan tersebut tidak mampu mengendalikan suhu lingkungannya, atau dia mengikuti suhu tubuhnya mengikuti suhu yang ada pada lingkungannya. Nah, kalau hemotherm ini contohnya adalah berang-berang sungai atau river otter. Hewan hemotherm sering juga disebut sebagai hewan regulator, artinya dia bisa mengatur atau meregulasi variabel dari lingkungannya sehingga suhu tubuhnya relatif konstan. Bisa dilihat ya pada grafik ini, suhunya cukup konstan ya, di bawah sekitar 37-38 di sini. Oke, kita lanjut. Nah, tidak semua berdasarkan definisi yang kita sudah dapati tadi, bahwa seolah-olah ektoterm itu adalah poikilotherm karena dia mendapatkan panas dari lingkungannya. Namun tidak semua ektoterm itu adalah poikilotherm.
Dan tidak semua endoterm adalah hemoterm. Jadi tidak ada korelasi mutlak antara ektoterm dan poikilotherm serta endoterm dan homeoterm. Contohnya di sini banyak ikan laut dan invertebrata ektoterm yang tinggal di perairan yang suhunya stabil, justru suhu tubuhnya juga lebih stabil dibandingkan mamalia dan endoterm lainnya. Jadi intinya kalau dia tinggal pada suatu habitat dengan suhunya stabil, maka hewan ektoterm tersebut dia akan homeoterm gitu. Jadi dia suhunya tidak akan terlalu bervariasi. Nah, begitu juga dengan endoterm. Contohnya di sini suhu tubuh beberapa kelelawar itu turun dari 40 derajat Celcius menjadi beberapa derajat di atas 0 saat mereka memasuki hibernasi. Nah, di sini kan terlihat fluktuasi suhunya. Jadi bahwa tidak selalu hewan endoterm itu adalah homeoterm. Nah, kemudian salah satu yang sering kita salah kaprah juga bahwa ektoterm itu adalah hewan berdarah dingin dan endoterm adalah hewan berdarah panas. Nah, tidak selalu ya. Jadi hewan ektoterm itu tidak selalu memiliki suhu tubuh yang rendah. Berdarah dingin artinya suhu tubuhnya rendah ya. Nah, sebaliknya pada saat duduk di bawah sinar matahari, banyak kadal ektoterm yang memiliki suhu justru lebih tinggi dari mamalia. Nah, jadi penafsiran ini tidak tepat digunakan ya. Oke. Nah, termoregulasi ini bergantung pada kemampuan hewan untuk mengontrol pertukaran panas dengan lingkungannya. Nah, pertukaran panas antara organisme dan lingkungannya itu dapat terjadi melalui salah satu dari 4 proses berikut ini. Ada radiasi, ada evaporasi, ada konduksi, dan ada konveksi. Nah, radiasi itu apa? Radiasi adalah pancaran gelombang elektromagnetik oleh semua benda yang lebih hangat dari nol mutlak. Nah, contoh radiasi di sini ya pada gambar ini, kadal itu menyerap panas dari yang memancar dari cahaya dari matahari yang jauh dan memancarkan sedikit. Nah, jadi ini dia menyerap panas dan kemudian dia memancarkan sedikit ke udara yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian evaporasi. Evaporasi merupakan penghilangan panas dari permukaan cairan yang kehilangan sebagian molekulnya sebagai gas ya atau penguapan ya. Contoh evaporasi ini adalah penguapan air dari permukaan. Contohnya penguapan air dari permukaan kulit kadal yang lembab yang terpapar ke lingkungan. Nah, ini memberikan efek pendinginan yang cukup kuat bagi kadal. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas antar molekul benda yang bersentuhan satu sama lain. Nah, contohnya di sini ya, contoh konduksi seperti pada saat kadal duduk di atas batu panas. Jadi ini dari panas yang dari batu ke kadalnya. Kemudian yang terakhir adalah konveksi, yaitu perpindahan panas melalui pergerakan udara atau cairan melewati permukaan. Nah, contoh konveksi itu seperti ketika angin berkontribusi pada hilangnya panas dari kulit kering kadal, atau ketika darah memindahkan panas dari inti tubuh ke permukaan tubuh, ya, dari bagian dalam tubuh atau inti tubuh ke permukaan. Nanti kita akan lihat ini prosesnya seperti apa. Nah, inti dari termoregulasi itu adalah mempertahankan agar laju perolehan panas itu sama dengan laju kehilangan panas, ya. Nah, untuk mempertahankan ini itu bisa melalui beberapa mekanisme adaptasi berikut ini. Yang pertama itu adalah insulasi atau isolasi atau penyekatan. Yang kedua adalah adaptasi sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Yang ketiga adalah pendinginan karena evaporasi. Yang keempat, respon perilaku. Dan yang kelima adalah penyesuaian produksi panas metabolik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, insulasi atau isolasi atau penyekatan, di mana mekanisme ini akan mengurangi aliran panas antara tubuh hewan dan lingkungannya. Nah, ini merupakan adaptasi utama untuk pengaturan suhu pada mamalia dan unggas ya, pada burung juga. Nah,
bagian tubuh yang berperan dalam insulasi itu di bagian permukaan itu ada rambut, ada bulu. Nah, sedangkan di bawah permukaan itu contohnya ada lapisan lemak atau blubber. Nah, ini contohnya pada hewan akuatik, pada lumba-lumba. Nah, kalau pada hewan terestrial atau hewan darat, sebagian besar mamalia darat dan burung itu bereaksi terhadap dingin dengan menaikkan bulunya ya, menaikkan rambut atau bulunya. Saya lupa. Nah, tindakan ini akan menjebak lapisan udara yang lebih tebal. Dengan demikian, ini akan mengefektifkan isolasi dari suhu tubuh. Nah, kemudian pada hewan akuatik, contohnya pada lumba-lumba, paus, dan walrus, isolasi diberikan lemak yang sangat efektif sehingga bisa dilihat pada lapisan permukaan pada lumba-lumba itu ada epidermis, ada dermis. Nah, di bawah dermis itu ada yang namanya blubber atau lapisan lemak yang merupakan jaringan adiposa ya. Nah, si jaringan lemak ini sangat efektif dalam mengisolasi ya, sehingga mamalia laut dapat mempertahankan suhu inti tubuhnya sekitar 36 sampai 38 derajat tanpa memerlukan lebih banyak energi dari makanan daripada mamalia darat dengan ukuran yang sama. Nah, berikutnya mekanisme adaptasi berikutnya adalah adaptasi pada sistem sirkulasi atau peredaran darah. Di sini ada beberapa mekanisme. Yang pertama adalah vasodilatasi, vasokonstriksi, dan pertukaran arus balik. Nah, apa itu vasodilatasi? Bisa dilihat pada gambar ini ya, vasodilatasi bahwa terjadi pelebaran pembuluh darah superficial atau pembuluh darah yang berada di dekat permukaan tubuh. Jadi ini adalah permukaan tubuh ya, epidermis gitu. Nah, ini adalah pembuluh darah superficialnya. Nah, di sini terjadi peningkatan pelebaran pembuluh darah. Jadi terjadi peningkatan diameter pembuluh darah di sini. Lihat panahnya. Jadi nanti aliran darah itu akan naik ke sini gitu. Nah, kemudian aliran darah di kulit akan meningkat. Terlihat panah putihnya. Kemudian akan meningkatkan dengan meningkatnya aliran darah di kulit, maka juga akan meningkatkan perpindahan panas dari tubuh ke lingkungan. Heat loss di sini ya, melewati epidermis. Nah, lawannya vasokonstriksi yaitu penyempitan pembuluh darah superficial. Nah, bisa dilihat ya, terjadi perbedaan di sini, ada penyempitan sehingga ketika di sini sempit, makanya di sini panasnya tidak lewat gitu, darah tidak lewat di sini. Jadi aliran darah akan terhenti di sini dan dia lewat hanya melalui pembuluh yang ada di bagian dalam. Nah, jadi ketika terjadi penyempitan pembuluh darah superficial, terjadi penurunan diameter pembuluh darah sehingga aliran darah di kulit pun jadi menurun ya. Jadi ada tapi tidak sebanyak yang di sini. Nah, kemungkinan dan ini akan mengurangi perpindahan panas tubuh ke lingkungan, baik itu ke udara maupun air ya. Jadi ini akan berlaku pada baik pada hewan terestrial maupun hewan akuatik. Nah, yang ketiga, adaptasi sistem sirkulasi itu adalah melalui pertukaran arus balik atau counter current heat exchange ya. Nah, ini adalah perpindahan panas atau zat terlarut antara fluida yang mengalir berlawanan arah. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ini, semoga bisa terlihat dengan jelas. Jadi ini ada arteri, ya, ada vena. Nah, arteri itu akan membawa darah ini diperbesar ya, ke kaki angsa ya. Nah, nanti sedangkan vena itu akan membawa darah kembali ke jantung. Nah, dengan sistem pertukaran arus balik ini, akan memerangkap panas di inti tubuh. Ini yang merah ini adalah aliran darah, sedangkan yang hitam ini adalah perpindahan panas, ya. Jadi
inti dari perpindahan panas ya, dia pasti akan berpindah dari suhunya yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, sedangkan di sini kan lebih hangat ya, 35, di sini 33, pasti perpindahan panas akan terjadi dari arteri ke vena. Dia akan letaknya ini berdampingan ya, berdampingan. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini, dia ketika ini berpindah panasnya tentu ke sini akan berkurang lagi suhunya sampai menuju ke kaki angsa. Nah, meskipun ke sininya semakin turun, tapi di venanya juga suhunya juga lebih rendah. Jadi tetap akan ada perpindahan panas dari arteri ke vena. Nah, ini menyebabkan pada inti tubuh ya, di daerah-daerah dalam tubuh itu suhunya lebih hangat, sedangkan di permukaan itu suhunya lebih dingin. Nah, ini fungsi dari mekanisme pertukaran arus balik. Nah, ini dia sehingga akan mengurangi kehilangan panas dari permukaan, terutama saat terendam dalam air dingin atau bersentuhan dengan es atau salju. Nah, contohnya pada unggas dan mamalia. Nah, ini adalah endoterm ya, atau juga pada hewan akuatik conformer seperti hiu, tuna, insekta endotermik dan insekta endotermik seperti lebah madu, kumbang, dan ngengat. Ini juga mengalami pertukaran arus balik. Oke, kita lanjut ke adaptasi berikutnya, mekanisme melalui pendinginan karena evaporasi. Nah, jika suhu lingkungan di atas suhu tubuh, hanya evaporasi atau penguapan yang dapat membuat suhu tubuh tidak naik. Mekanisme evaporasi ini bisa dalam bentuk berkeringat atau terengah-engah ya. Nah, kalau berkeringat contohnya pada mamalia ya, kita bisa tahu kita sendiri, kuda, pokoknya bermacam-macam mamalia itu memiliki kelenjar keringat ya. Punya kelenjar keringat ini, dan nanti akan dengan keringat itu keluar artinya juga akan melepaskan panas. Nah, terengah-engah, contohnya pada anjing gitu ya, yang seperti dia mengeluarkan lidah itu dia juga dalam fungsinya untuk melepaskan panas dari dalam tubuh. Nah, tapi tidak hanya pada anjing ya yang terengah-engah, pada burung juga ada terengah-engah, itu namanya fluttering kalau pada burung istilahnya. Kalau pada anjing itu disebutnya panting. Fluttering itu adalah kombinasi dari pernafasan dengan mulut terbuka ya, kan mulutnya terbuka ya kalau pada anjing, burung juga ada, dengan cepat dan getaran cepat dari membran tenggorokan yang lembab yang menyebabkan penguapan. Nah, jadi ini adalah mekanisme ketika suhu lingkungan di atas suhu tubuh, itu melalui evaporasi. Berikutnya adalah respon perilaku, di mana hewan ektoterm dan terkadang juga endoterm itu mengontrol suhu tubuhnya melalui respon perilaku terhadap perubahan lingkungan. Nah, ini contohnya ketika respon perilaku pada kondisi dingin, itu saat dingin mereka mencari tempat yang hangat, mengarahkan diri ke sumber panas dan memperluas bagian permukaan tubuh yang terpapar sumber panas. Nah, seperti yang dilakukan oleh kura-kura ini ya, sedang menghangatkan gitu, menghangatkan badan. Nah, sedangkan respon perilaku saat panas bisa mandi, seperti yang dilakukan oleh gajah ini, pindah ke tempat yang sejuk, atau berbalik arah, memindahkan penyerapan panas mereka dari matahari. Atau ini, misalnya dengan postur tubuh capung obelis ini ya, ini adalah bentuk adaptasi yang meminimalkan jumlah permukaan tubuh yang terpapar sinar matahari. Ini cukup efektif dalam mengontrol suhu tubuh mereka ketika saat panas. Nah, yang terakhir adalah penyesuaian produksi panas metabolik. Nah, hewan endoterm pada umumnya menjaga suhu tubuh jauh lebih tinggi daripada suhu lingkungan, ya. Oleh karena itu, hewan endoterm itu harus mengatasi kehilangan panas yang terus-menerus, yaitu dengan cara yang namanya termogenesis. Hewan endoterm dapat memvariasikan produksi panas atau disebut juga termogenesis untuk menyesuaikan laju kehilangan panas yang berubah.
Nah, termogenesis ini akan meningkat dengan aktivitas otot seperti bergerak atau menggigil. Nah, ini contohnya menggigil atau shivering bahasa Inggrisnya. Nah, menggigil ini membantu, ini contohnya si burung kecil ini, burung cikadi ini, dia burung dengan ukuran yang massa tubuhnya hanya 20 gram. Agar tetap dengan menggigil, dia bisa tetap aktif dan dapat menahan suhu tubuhnya hampir konstan pada suhu 40 derajat Celcius, dengan pada suhu lingkungannya itu bisa sampai minus 40 derajat gitu ya. Jadi sangat ini sekali mekanisme termogenesis dengan menggigil ini sangat membantu dalam menjaga suhu tubuhnya tetap konstan. Nah, ada lagi termogenesis yang non-shivering, yang tidak ada kontraksi otot ya. Ini kan melibatkan kontraksi otot, sedangkan yang ini tidak melibatkan kontraksi otot, yaitu pada beberapa mamalia ada sinyal endokrin yang dilepaskan sebagai respon terhadap dingin, menyebabkan mitokondria meningkatkan aktivitas metaboliknya dengan menghasilkan panas, bukan ATP. Nah, ini yang disebut sebagai termogenesis non-shivering. Nah, kemudian pada mamalia juga terdapat yang namanya lemak coklat atau brown fat. Nah, ini umumnya itu merupakan lapisan lemak atau jaringan yang khusus untuk memproduksi panas yang cepat, karena di dalamnya itu banyak mitokondria. Jadi ini bisa dilihat ya, yang ditunjuk pada panah ini adalah lapisan lemak pada manusia. Nah, ini ditemukan pada bayi mamalia atau mamalia yang berhibernasi. Nah, baru-baru ini juga yang ini baru ditemukan bahwa ternyata pada manusia dewasa itu juga ditemukan lapisan lemak ini pada daerah leher menuju ke bahu ini ya, antara leher dan bahu. Nah, menurut kalian ketika seseorang yang berada di iklim tropis dan yang di iklim subtropis, bagaimana kondisi lapisan lemak coklatnya? Apakah lebih banyak atau lebih sedikit? Coba dibandingkan mana yang lebih banyak, manusia yang tinggal di daerah subtropis atau yang di daerah tropis banyak lemak coklatnya. Nanti coba didiskusikan ya. Nah, kemudian aklimatisasi termoregulasi. Nah, aklimatisasi ini berkontribusi pada termoregulasi pada banyak spesies hewan. Kalau pada endoterm, itu pada unggas dan mamalia, aklimatisasi ini terhadap perubahan suhu musiman seringkali mencakup penyesuaian insolasi atau isolasi ya. Contohnya menumbuhkan lapisan bulu yang lebih tebal di musim dingin, kemudian melepaskannya di musim panas. Nah, kalau pada ektoterm, aklimatisasi ini seringkali mencakup penyesuaian pada tingkat sel ya. Misalnya sel itu dapat menghasilkan varian enzim yang memiliki fungsi sama, tapi suhu optimalnya berbeda karena misalnya suhu akan memasuki suhu musim dingin. Jadi nanti fungsi enzim tersebut akan optimal pada suhu yang lebih rendah. Itu juga sebaliknya. Dan kemudian proporsi lipid jenuh dan tak jenuh dalam membran dapat berubah. Nah, lipid tak jenuh itu membantu menjaga fluiditas membran pada suhu yang lebih rendah. Nah, coba diingat-ingat lagi bagaimana komposisi membran plasma ya. Apa yang membuat membran plasma, apa yang bisa membantu agar fluiditas membran itu tidak terpengaruh oleh suhu. Nah, kemudian beberapa ektoderm ektoterm itu juga bertahan pada suhu di bawah 0, menghasilkan protein anti beku atau anti freeze yang mencegah pembentukan es di sel mereka. Ini contohnya pada hewan-hewan yang tinggal di kutub utara atau di Antartika juga. Nah, bagaimana peran atau kontrol dari hipotalamus pada termoregulasi mamalia? Nah, pada manusia dan mamalia lain, sensor yang bertanggung jawab untuk termoregulasi itu berpusat di hipotalamus ya, di hipotalamus. Nah,
sekelompok sel saraf di hipotalamus ini berfungsi sebagai termostat namanya. Dia yang akan merespon terhadap kondisi di lingkungan, apakah dingin ataukah panas. Nah, jika suhu tubuh itu di atas kisaran normal, ya, jika suhu tubuh itu naik, maka termostat di hipotalamus itu akan mendorong pendinginan tubuh melalui misalnya adalah vasodilatasi pembuluh darah di kulit, ya, pembesaran ya, kemudian berkeringat atau terengah-engah, sehingga nanti kemudian suhu tubuh akan kembali turun dan suhu tubuhnya menjadi normal kembali. Atau ketika suhu tubuh di bawah kisaran normal, ya. Nah, termostat itu akan menghambat mekanisme kehilangan panas dan mengaktifkan mekanisme yang menyimpan panas, ya. Contohnya adalah berupa vasokonstriksi di pembuluh darah di kulit, penyempitan pembuluh darah di kulit, atau menghasilkan panas melalui kontraksi sel otot secara cepat sehingga seperti menghasilkan seperti menggigil. Nah, akibatnya nanti di sini suhu tubuh akan kembali naik memasuki kisaran suhu tubuh yang normal. Nah, dari sini demam juga ada ya di sini yang meningkatkan suhu. Demam adalah kondisi di mana suhu tubuh berada di atas kisaran normal. Nah, menurut kalian bisakah hewan endoterm dan ektoterm itu mengalami demam? Nah, silahkan nanti kita bahas di diskusi di Zoom. Oke, sekian penjelasan materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan di forum kita di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.